Borneo Tarakan atau disingkat dengan UBT melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan menyatakan deklarasi melawan paham radikalisme dan terorisme di perguruan tinggi. Upaya mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme khususnya di Kota Tarakan terus dilakukan hingga menyasar ke lingkungan perguruan tinggi. Hal tersebut dimaksudkan agar mahasiswa tidak terjerumus dan terpengaruh oleh paham yang dianggap menyimpang tersebut. Pencegahan paham radikalisme dan terorisme, khususnya di Kota Tarakan terus dilakukan oleh berbagai pihak. Tidak hanya di lingkungan masyarakat umum, namun upaya pencegahan paham yang dianggap menyimpang dan dapat memecah belah persatuan tersebut telah menyasar ke lingkungan perguruan tinggi. Salah satunya di Universitas Borneo Tarakan UBT. Guna mencegah masuknya paham radikalisme dan terorisme, digelar dialog interaktif dengan melibatkan mahasiswa, kemenak dan mantan narapidana teroris. Dengan tema penegasan ideologi Pancasila sebagai solusi pencegahan bibit paham radikalisme dan terorisme di perguruan tinggi. Puluhan mahasiswa yang hadir mendapatkan arahan dan pemahaman terkait bahaya radikalisme. Kepala Kemenak Tarakan Sabera Zailani mengatakan, paham radikalisme merupakan aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara drastis dan kekerasan. Di lingkungan perguruan tinggi atau kampus, paham yang menyimpang tersebut akan menyasar mahasiswa yang dianggap masih rentang dan mudah untuk dipengaruhi. Untuk itu penting bagi masyarakat mendapatkan pemahaman akan bahaya dari radikalisme dan terorisme. Sabera juga mengingatkan agar setiap kegiatan atau kajian mengenai keislaman yang digelar oleh kampus agar memilih atau menyeleksi terlebih dahulu narasumbernya. Kami himbau kalau mau mengadakan kegiatan kajian keislaman misalnya, narasumbernya itu harus diseleksi dari mana asal usulnya. Jadi sebelum untuk mengadakan kajian lebih dalam, jangan sampai nanti terpengaruh gitu. Jangan sampai nanti ya akhirnya terbawa kajian-kajian yang salah gitu, yang menyimpang gitu. Jadi media sosial juga harus hati-hati menggunakan media sosial. Jangan sampai dari media sosial kita ikut terlibat dengan orang-orang yang memang mencari massa. Ya, apalagi mahasiswa kan, apalagi mahasiswa mudah sekali itu, mudah sekali. Jadi ya mahasiswa harus menambah wawasan yang luas lah. Pakem ya, betul. Ya sementara kami menunggu informasi yang lebih jelas. Kalau misalnya jelas orangnya, kami mungkin bisa mengadakan pendekatan secara persuasif ke orang tersebut. Itu yang kita khawatirkan, kalau dosen bisa menyebar ke mahasiswa, itu yang lebih berbahaya. Misalnya mahasiswa mempunyai indikasi-indikasi, misalnya narasumber gitu ya, bisa segera konsultasi kepada kami. Kita termasuk dari dosen, apalagi dari dosen. Sedangkan mantan narapidana teroris atau Napiter Jack Harun yang hadir pada dialog tersebut mengungkapkan, kelompok radikalisme tidak hanya mencari target di lingkungan masyarakat umum, akan tetapi mahasiswa di kampus bahkan media sosial dijadikan target dalam menyebar paham tersebut. Selain itu, kelompok radikalisme pun membidik orang-orang yang memiliki potensi. Kelompok radikal itu terus bergerilya, terus berkampanye, baik itu di kampus atau di masyarakat umum. Semua cara mereka gunakan termasuk yaitu dengan sosial media. Kalau mereka ke kampus-kampus itu, mereka pasti menggunakan celah-celah adanya rohis atau sektor rohanian di kampus itu, mereka akan masuk dan mereka akan menggunakan itu untuk mendakwai merekrut teman-teman yang berpotensial. Karena termasuk ciri-ciri atau termasuk bibit itu yang pertama memang kontra dengan pemerintah, kemudian memang mereka generasi hijrah dalam artian tanda petik terpapar waktu itu adanya lewat Partai Keadilan Sosial, kemudian lewat HTI, kemudian ada pengajian yang umum ke dalam kampus seperti tadi saya katakan bahwa ini orang-orang yang dari luar masuk ke kampus dalam artian apa? Sebenarnya untuk membawa paham-paham baru itu.
Kalau mereka itu masuk ke kita, ke kampus, ya kita sebenarnya harus berhati-hati dan kita mulai berbenah. Semua materi, semua pengisi harus terdetek dari pihak kampus. Ini untuk mendeteksi biar mereka tidak paham-paham yang luar tidak bisa masuk ke kampus. Waktu itu yang menjadi koreksi bagi kami bahwa kalau memang jihad ini benar, bahwa apa yang kami lakukan ini benar, semua orang akan menerima, semua akan melindungi. Tapi ternyata waktu kami pelaruan selama 2 tahun, banyak orang bahkan semua menolak. Dan juga faktor orang tua itu sangat berpengaruh, terutama harmonisasi hubungan keluarga anak dan orang itu harus kita jaga dan semuanya memang bermula dari keluarga. Di Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga beberapa organisasi mahasiswa internal yang ada di perguruan tinggi sekota Tarakan, mengecam segala bentuk paham atau ideologi radikalisme dan gerakan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Demikian deklarasi ini kami buat sebagai bentuk komitmen dan tekad kami. Sementara di sisi lain, kalangan kampus khususnya elemen mahasiswa atau organisasi yang berada di dalam lingkungan kampus menginginkan organisasi kemahasiswaan di luar kampus atau ekstra kampus turut dilibatkan dalam kegiatan mencegah paham radikalisme. Pasalnya sesuai dengan Kemenristek Dikti nomor 55 tahun 2018, organisasi intrakampus dapat berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus. Ada beberapa jaringan paham-paham ataupun gerakan terorisme yang ada. Nah, identifikasi sejak dini sudah ada. Ini tentu menjadi perhatian khusus untuk kita, saya kira. Kalau tidak ada pemahaman yang diberikan sejak dini saat ini untuk mahasiswa terkait dengan persoalan ini, ya dampak yang akan kemudian kita hadapi ke depannya itu akan lebih susah, dan saya kira yang menjadi ketakutan terbesar kita adalah persoalan ini ataupun hal ini tidak bisa lagi dicegah. Karena yang seperti yang disampaikan tadi oleh narasumber, tidak hanya melibatkan mahasiswa, jaringan juga melibatkan pihak dosen. UBT bersama dengan seluruh peserta yang hadir itu menyampaikan deklarasi terkait dengan sikap tegasnya menyikapi gerakan terorisme di perguruan tinggi. Itu satu langkah yang coba kita lakukan. Sempat ada penolakan dari beberapa ormawa di internal kampus, khususnya menolak yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini yang mana kita melibatkan penanggap. Penanggapnya itu dari organisasi ekstra kampus. Karena memang di UBT ini ada peraturan, khususnya POK, Pedoman Organisasi Kemahasiswaan, dalam pasal 31 disebutkan bahwa larangan untuk ormawa. Pada poin D disebutkan dilarang berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus. Karena di Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2018 pasal 3 ayat 3 itu disebutkan bahwa organisasi intrakampus bisa berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi pada prinsipnya saya tetap mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan ormawa yang dengan tegas menyampaikan sikap independensinya terkait dengan persoalan ini. Tapi saya kira tetap yang menjadi substansi adalah soal tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme di Universitas Borneo Tarakan. Dibuatlah kesepakatan untuk kegiatan tetap bisa dilaksanakan dengan catatan kita tidak melibatkan OKP yang ada di Kota Tarakan yang sebelumnya sudah diundang, seperti itu. Diharapkan dengan dialog tersebut paham radikalisme dan terorisme yang dapat memecah persatuan dan ideologi Pancasila dalam lingkungan kampus dapat dihindari. Tim Liputan, TVku. Mahasiswa